Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Taklim Mafaza. Juga Masya Allah ternyata selama ini lupa disapa ya, pendengar radio Purnama Sidi dan Majelis Tablik TV. Masya Allah. Kita awali kajian kita siang hari ini. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah izinkan kita semuanya untuk duduk bersama di majelis ini. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduk kita siang hari ini kelak kita ditolong oleh Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita awali dari kalimat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, betapa banyak orang yang Allah jadikan kebaikan yang banyak melalui tangannya, padahal waktunya sempit. Sementara yang lain tidak dapat melakukan itu di waktu yang banyak. Betapa banyak juga orang yang memiliki harta yang sedikit, namun ia merasa nikmat dengannya karena Allah memberi keberkahan. Maka mari ini menjadi renungan untuk kita semuanya. Waktu kita 24 jam sama. Dengan saudara-saudara kita di Gaza sama waktunya 24 jam. Tapi berapa kebaikan yang mampu kita kumpulkan, berapa kebaikan yang mampu kita sebarkan, berapa kebaikan yang mampu kita perbuat. Itulah surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang menggunakan waktunya di dalam kebaikan. Maka mari ibu, sekali lagi jatah waktu kita sama, maka lakukan dengan jatah yang sama itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Khalid bin Yazid rahimahullah ditanya, wahai saudaraku, apakah sesuatu yang paling dekat dari manusia? Beliau menjawab, ajalnya. Masya Allah. Yang paling jauh, beliau menjawab, angannya. Yang banyak anaknya gede, pan gawe kayak gini, kok anaknya, nah itu namanya angan nih bu. Masya Allah. Ngisuk nek wis nganu nyong pan kayang gini, itu namanya angan. Lalu apa yang paling diharapkan dan dapat menyelamatkannya? Beliau menjawab, amal soleh. Tapi mana yang paling banyak getol kita cari? Maka dilanjutkan lagi oleh beliau. Yahya bin Mu'adz rahimallahu berkata, wahai manusia, engkau mencari dunia dalam keadaan engkau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Sementara engkau mencari akhirat dalam keadaan seperti orang yang tidak membutuhkannya. Padahal dunia sudah mencukupimu walaupun engkau tidak mencarinya. Sedangkan akhirat hanya didapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh di dalam mencarinya. Maka pahamilah keadaan kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah siang hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Yusuf yang ada hubungannya dengan kisah Bani Israel. Dan kami buka ibu, Nabi Ibrahim punya istri 2. Pertama namanya Sarah, diuji tidak punya putra sampai usia lanjut. Menikah lagi dengan siapa? Hajar. Diberi putra?
Iya, tapi begitu diberi putra disuruh pindah kemana? Ke Mekah. Sudah pindah ke Mekah, Masya Allah. Nabi Ibrahim kangen dengan putranya, nyambangi putranya. Sama Allah turun perintah apa? Menyembelih. Berarti Nabi Ibrahim itu diuji dengan sesuatu yang amat dicintainya. Yang dicintainya tuh diuji terus. Oh sayang sama istri, istrinya diuji nggak punya putra. Nikah lagi punya anak, diuji lagi anaknya suruh kemana? Suruh membawa pergi jauh. Sudah gede anaknya diuji lagi. Putranya suruh apa? Itulah. Sama seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampannya luar biasa. Maka diuji dengan apa? Jadi ibu bersyukur kalau hari ini nggak cantik-cantik amat lah. Berarti kita itu nggak diuji dengan kecantikannya. Masya Allah, Nabi Yusuf itu diuji dengan apa? Karena banyak orang diuji dengan sesuatu yang ia cintai. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, nasihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah, ujian itu seperti panas dan dingin. Apabila seorang hamba memahami bahwa ia pasti akan merasakannya, maka seharusnya ia tidak marah ketika ia mendapat dingin menyapa atau panas menyapa, tidak murung dan tidak pula bersedih. Sinten sing mboten nate anyes sekali mboten nate sumuk. Teng ruangan niki. Kabeh wong nglampahi li nek kados niki raose napa? Anyes. Nek wau pas panas sumuk. Itu semua orang melakukan. Semua orang menjalani, maka itulah ujian Bapak Ibu. Maka bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia untuk diuji. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kita sering kalau dapat musibah itu belakangnya apa? Jelek. Padahal kita dapat mobil itu musibah. Karena musibah itu sesuatu yang mengenai kita. Yang mengenai kita itu boleh jadi sesuatu yang menyenangkan, boleh jadi sesuatu yang menyedihkan, dan dua-duanya kata ayat ini adalah ujian. Dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Baik, kita masuk materi. Udaranya agak mendung-mendung sedikit, cuacanya juga agak syahdu. Hati-hati perangkap apa Bu? Setan. Yang bawa permen boleh bagi-bagi ke sampingnya. Terus yang sampingnya pesen konek nyong ngantuk nyong di teplak. Nanti dor ngatan men buatan ngantuk. Taib. Waqalal, buka Qurannya, buka HP-nya. Waqalal maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Berkata Malik. Malik adalah nama raja di zaman Nabi Yusuf. Kalau di zaman Nabi Musa nama rajanya Fir'aun. Kita ulangi lagi. Di sini Nabi Yusuf tinggalnya di mana? Mesir. Tapi kenapa rajanya di sini tidak disebut apa? Fir'aun. Kita tahunya raja Mesir itu disebut apa? Nah, maka ini ilmu. Di zaman Nabi Yusuf rajanya tidak disebut Fir'aun, tapi dipanggil dengan panggilan Malik atau Al-Aziz. Tetapi di zaman Musa, Raja Mesir disebut Fir'aun. Di zaman Yusuf disebut apa dua? Satu, Malik Al-Aziz. Di zaman Nabi Musa, waqalal Malik, dan berkata Raja, inni ara sab'a baqaratin siman. Sesungguhnya aku bermimpi melihat sapi yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Sapi yang gemuk itu dimakan sapi yang apa? Kurus. Wa sab'an sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja itu juga melihat ada lihat mereka itu. Qalu banyak pirang-pirang. Adghasu ahlam. Raja, mimpimu ini mimpi nggak guna. Cara jawane lah cuma-cuman kembang tidur, nggak guna katanya. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak bisa menakwilkan. Coba Bu, ini namanya bahasa Wonosobonya orang sok tahu Bu.
Kalau tidak tahu jawab saja kula mboten. Ini jawabannya tadi apa? Halah itu mimpin jenengan nonton arti ini. Dan orang-orang artinya njok ya kita juga nggak bisa itu dalam perkara agama. Ngajarin orang di dalam perkara agama tanpa didasari dalil yang datang dari Quran ataupun datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka ibunda ini lihat, ya, wa qala alladziina najaa minhuma. Ibu ingat dua pemuda yang dikeluarkan dari penjara? Satu mimpi apa? Niki kalau nggak nyambung ceritanya jadi nggak asik ini. Satu ngapain? Bukan, dua pemuda yang keluar dari penjara. Ya, satu apa? Memberi minum. Yang satunya mimpinya apa? Membawa roti di atas kepala lalu. Nah, yang selamat yang mana? Yang memberi minum. Kenapa yang selamat yang memberi minum? Ini jadi nggak asik ini ceritanya ini kalau nggak nyambung. Ini lupa apa gimana ini? Oh kemarin nggak hadir Ustazah. Oke nggak hadir nggak apa-apa. Yang satu selamat karena memang tidak meracuni. Namun yang mimpi melihat membawa roti kemudian dia disalib lalu kepalanya ditotoli burung pemakan bangkai itu memang pemuda yang terprovokasi kemudian memberi racun kepada siapa? Nah, maka kan itu dibebaskan. Dulu pesannya Yusuf, nanti kalau kamu bebas bilang sama raja ya. Kalau aku tuh nggak pernah nggodain siapa? Aku tuh cuman difitnah gitu. Tapi begitu laki-laki ini keluar, lupa. Boten kelingan. Tidak bilang sama rajanya. Sampai kata para ulama, akhirnya gara-gara laki-laki ini lupa, Yusuf di sel ditambah sampai 7 tahun lamanya. Sampai ketika peristiwa raja ini mimpi, laki-laki ini baru ingat, ya Allah, nyong li dititipi pesen maling Yusuf nang penjara, kon matur karo raja kalau Yusuf tidak berzina. Ya Allah kula kralen. Lalu orang ini berkata kepada raja, "Raja, kula ngertes sinten sing saged nafsiraken mimpi." Dan yang wonge teng jero penjara. Maka fa'arsilun ana unabbiukum bita'wilih fa'arsiluni. Akan aku beritahu siapa yang mampu memberi takwil terhadap mimpimu, maka tolong utus saya kepadanya. Karena berarti ini tanda dari dulu tidak semua orang bisa masuk kemana? Ke penjara. Maka orang ini minta tasreh, minta izin dari raja untuk dikirim kemana? Untuk bertemu dengan siapa? Masya Allah, nembe mawon kelingan. Leng kelalen pinten tahun? Masya Allah. Terus nek kelalen nek gue sejam ke? Ya niki kelalene pinten? Ya on jenengan duwe utang, ya nyong kelalen. Jebule leng kelalen wes? Ampun dikelalen-kelalenaken nek utang kali tiang nggih. Nah, sekarang sampai sini. Kemudian pada ayat ke-46. Kalau ibu mau nyimak Arabnya di situ, artinya di HP. Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf diberi gelar dengan as-siddiq. Siapa yang punya sahabat yang punya gelar as-siddiq? Kenapa diberi gelar as-siddiq? Selalu membenarkan meskipun orang lain berkata apa? Nabi Muhammad Rasul, Abu Bakar membenarkan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang lain murtad lagi, kafir lagi, Abu Bakar. Maka Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Maka ini Yusuf dijuluki oleh tukang apa Bu? Penuang minum raja. Cara Wonosobone niki napa pekerjaane? Napa carane? Tukang nyiliri wedang niku napa? Waiter ngeten napa jenenge? Barista gitu ya. Nek barista li keren nggih. Coba Ibu. Ala sinoman ngeten nggih cara wong nggih to Bu? Niki mong sinoman, tapi lihat Ibu.
adabnya terhadap orang itu sangat baik. Dia mungkin tidak berasal dari orang yang berpendidikan. Dia tidak berasal dari kalangan raja. Dia tidak berasal dari kalangan orang-orang yang pandai punya titel pendidikan. Enggak. Dia hanya tukang ngiliri wedang. Cara wong duwe kawin niku bagian apa? Sinoman. Senes pager ayu senes. Sinoman bagian apa? Ngladani, Bu. Tapi lihat adabnya. Maka kata para ulama tafsir, hendaklah orang yang membaca surah Yusuf mengambil tadabbur, mengambil hikmah dari sikap laki-laki ini kepada Nabi Yusuf. Bahkan memanggil Nabi Yusuf dengan panggilan yang luar biasa. Ayyu Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf, orang yang sangat jujur. Nah, coba adab kita yang sudah ngaji, yang katanya sekolah, yang katanya sarjana, yang katanya dari keluarga darah biru, bagaimana adab kita kepada orang lain? Bagaimana adab kita kepada guru-guru? Bagaimana adab kita kepada para asatid? Bagaimana adab kita kepada para ulama? Bagaimana adab kita kepada orang yang lebih tua? Belajarlah dari si Noman ini, memiliki adab yang luar biasa. Kemudian berkata, aftina. Ibu lihat ketemu kalimat aftina? Fatwakan kepada kami. Nanti kalau ibu baca cerita yang lalu, yang Yusuf episode 3, ketika dua orang ini minta ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf, bilangnya enggak aftina, tapi nabina. Ayo dong Yusuf kasih tahu. Tetapi sekarang karena menghadapi Yusuf, ini Yusuf bakalan bisa menafsirkan mimpi. Maka beliau lebih menghormati Nabi Yusuf dengan tidak berkata, enggak bilang kasih tahu dong, enggak. Tapi tolong beri kami fatwa. Ini adab yang luar biasa. Fi sab'i baqarat. Ibu temukan kalimat yang sama di atas. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat. Lihat yang di bawah. Aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un 'ijaf. Kalimatnya sama atau tidak? Ini adalah ajaran untuk orang Islam. Kalau menyebarkan berita, sampaikan sesuai dengan aslinya. Ditambahi apa enggak ini, Bu? Ditambahi atau tidak? Kalimat yang atas sama bawah sama mboten? Berarti wong niki nambah-nambahi mboten? Nek awake dhewe cerita sok pripun? Nah, pripun contone? Gue nyong wingi ora wong wadon pol ayune, padahal ora ayu banget ora pol ayune ukur. Ini ajaran buat orang Islam. Lihat ya, dia tukang apa namanya, Bu? Kursi noman, tukang ngeledeni, Bu. Nyelirna apa? Tapi adabnya apa? Nah, kemudian cara berbicaranya bagus ketika apa? Beliau amanahnya luar biasa. Ketika menyampaikan sesuatu kepada Yusuf, sama sekali tidak ditambah, tidak dikurang. Gimana dengan kita? Nek dewek kok onten berita kok nambah-nambahi utawi ngurang-ngurangi, berarti kalah kalih tukang nyilir wedang. Balas sing jarene mriki ngaji, sing jarene riki rajin membaca Quran, sholat tahajud, tetapi adabnya kalah dengan tukang nyilir, tidak dikurangi. Wasab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'ali arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Ayo kasih tahu supaya saya bisa kembali kepada orang-orang yang bertanya itu, lalu aku menerjemahkan mimpinya, lalu mereka tahu apa maksud mimpi dari raja. Kalau tadi pembesar-pembesar Mesir bilang apa, Bu? Mimpimu apa? Tidak ada artinya. Sudah nggak tahu masih sok tahu. Itu pembesarnya Mesir, anak buahnya Al-Malik tadi. Lanjut. Qal, lalu Yusuf berkata. Padahal orang ini melupakan Yusuf berapa tahun, Bu? Ibu nek ketemu wong dipeseni kelalen es 7 tahun wong niki dikapakna. Dikapakakan wong niki. Ibu minimal kalimatnya apa? Ya Allah, deke tegelan ya.
Gara-gara DK kelalen nyong jadi di penjara berapa tahun lagi? Disinggung nggak di sini? Blas Yusuf tidak nyinggung. Itu artinya Yusuf hatinya apa Bu? Masya Allah. Pemaaf, lapang, luas, nggak pendendam. Padahal kelalen. Dan kelalennya itu nggak cuman ibu janjian di Adina, temannya lupa, temannya bablas. Cuman ibu nggak cuman itu. Membuat Nabi Yusuf di penjara selama berapa tahun? Teman kayak gini mau diapain temannya? Itaen ngoten nggih. Lah kapenak temen jeke. Wes nglalekna nyong 7 tahun, lah kasiki karpe gak takon takwil mimpi nyong kon menehi. Kira-kira kan kita kan bersikap begitu. Lihatlah Nabi kita, lihatlah contoh di dalam Al-Qur'an. Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Begitu ditanya langsung qala, Nabi Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinin. Tanamlah, bertanilah selama berapa tahun? Masya Allah. Terus disimpan. Kecuali yang engkau makan sedikit, yang lainnya suruh apa? Pada pertemuan yang lalu-lalu Nabi Yusuf memberikan ilmu, nyimpannya suruh dengan apanya? Dengan kulit dan tangkainya. Jadi apakah ada pertanian di dalam Al-Quran? Ada. 1 di sini, 2 di mana? Yo, di mana? Tadi yang betul jawabnya tadi. Al-Kahfi cerita tentang apa? Ya, itu juga pertanian dan itu modelnya tumpang sari, bukan tumpang tindih. Lah ini malah juragan kentang dia kok malah nggak tumpang sari tapi malah tumpang tindih. Kan ibu jadi nggak ngantuk. Apakah ada petani di dalam Al-Quran? Ada. Apakah ada metode bertani? Ada. Apa pernah diajarkan oleh Al-Quran cara menyimpan padi dengan baik? Maka pernah kami sampaikan dulu simbah kita nyimpan pocongan padi ditaruh di mana? Berarti niku ngerti ilmu Islam. Kita bisa membayangkan, oh berarti dulu para ulama sudah berdakwah membacakan surat Yusuf kepada kakek buyut kita. Lanjut. Tsumma ya'ti ayat 48. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Setelah musim 7 tahun subur itu akan tiba musim nopo? Paceklik. Berapa tahun juga? Masya Allah. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Dan yang selama paceklik itu, maka persediaan yang disiapkan selama musim subur itulah yang akan menjadi nopo? Makanan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'am. Lalu setelah 7 tahun subur, 7 tahun apa? Paceklik, katanya Nabi Yusuf, tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi bughath. Setelah itu akan datang di mana Mesir akan diberikan curah hujan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tadi paceklik lalu akan tiba apa Bu? Inilah yang sering kita sebutkan habis gelap terbitlah. Polanya memang begini. Setelah diuji, ujiannya diganti dengan kebaikan, kesenangan. Setelah kehilangan, Allah ganti yang hilang itu dengan ganti yang lebih baik. Polanya begitu, itu pola Al-Quran. Maka sombong kalau orang belah, nyong mono orang jangka di uji, nyong mono orang jangka lara, nyong mono orang jangka gagal link bisnis. Polanya Al-Quran itu ndak begitu. Polanya Al-Quran, oh kadang-kadang manusia ada yang diuji sakit, nanti diberikan kegembiraan di tempat yang lain. Ada yang diuji sempit rezekinya, diberikan kegembiraan di tempat yang lain. Itulah pola Al-Quran. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, benar kata kalau pengarang buku ini mengatakan
Masya Allah, lebih dari 480 faedah kehidupan ketika kita mempelajari surah Yusuf. Dan saya sampai hari ini kalau nonton filmnya Nabi Yusuf itu seneng. Apalagi sudah belajar seperti ini nonton Oki seneng mafazakai kipas ngimpi ye. Oh kipas nyimpen gandum di semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Wa qalal maliku tunibih. Lihat ayat ke-50. Artinya apa Bu? Dan berkata, bawalah dia kepadaku. Maksudnya siapa? Yusuf. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kan tadi sudah tanya. Oh raja ini bisa, kata raja panggil dong Yusuf ke sini. Lalu si emasnya tadi kembali ke Yusuf. Yusuf jenengan ditimbali raja. Lihat kata Yusuf. Lalu Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu. Maksudnya siapa? Raja. Dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Fokus, pertanyaan Ustaz Eva. Yang goda Yusuf berapa orang? Namanya siapa? Imro'atu Aziz atau istri Al. Tapi kata Nabi Yusuf tadi gimana? Sana pulang ke rajamu. Tanyakan kepada rajamu tentang perempuan-perempuan yang banyak yang ketika diundang itu Yusuf suruh lewat lalu tangannya nopo? Padahal yang melakukan godaan kepada Nabi Yusuf berapa? Ini tanda kebaikan hati Yusuf dan tanda bahwa Yusuf tidak pendendam. Dan Yusuf ingin menjaga nama baik tuannya. Karena walau bagaimanapun Al-Aziz dengan istrinya pernah membeli Yusuf, menyelamatkan Yusuf, memelihara Yusuf sampai Yusuf bisa sampai hari ini. Masya Allah. Dan ibu, karena takon karo rajane, bojone mbiyen ngapak nanyong gitu. Tidak Yusuf, Bu. Silahkan tanya raja kejadian perempuan, padahal yang goda itu cuma Imro'at Aziz. Tapi Yusuf itu membawa nama itu semuanya supaya apa? Supaya raja tidak terlalu malu dengan apa yang telah dilakukan oleh, Masya Allah, alangkah pemaafnya Nabi Yusuf itu. Walah nek kula mono ya resaguh nggih. Walah emprewes walah kana takokna ngono. Tegel-tegele menjara nyong ping semene tahun. Fitnah. Makanya sampai ada kata-kata tidak semua yang dibalik penjara itu salah. Betul. Dan kita lihat hari ini bukan? Bagaimana penduduk Palestina yang dipenjara oleh tentara Israel. Ya Allah jenggotnya kelihatan tidak pernah dipotong. Rambutnya lebat tidak pernah dipotong. Gak kenal siapa-siapa. Karena setiap saat disiksa. Tadi pagi saya ceritakan ya Bu. Seorang perempuan dimasukkan ke dalam penjara yang di dalamnya anjing. Lalu beliau berdoa anjingnya nggak gigit. Dipindah lagi ke ruangan yang isinya tikus. Lalu beliau berdoa tikusnya nggak gigit. Terakhir beliau ditenggelamkan di tempat kotoran sampai sebatas hidung. Itu cara mereka menyiksa. Perempuan tidur tanpa pakaian, kata seorang saksi. Kami disimpan di tempat yang sangat sempit. Kami diberi kentang. Ada pemuda itu diberi 50 butir kentang untuk makan 68 sampai sekian tahanan. Sebutir kentang itu ganjel nopo Bu? Masya Allah. Itu tanda penjara ada di sini. Kalau hari ini ada orang terfitnah masuk penjara karena membela kebenaran, ada. Nabi Yusuf pernah diuji oleh Allah dengan itu. Tapi lihat Nabi Yusuf. Ya Allah, kula Muhammad tuh. Masya Allah. Bu, ini ada sesuatu yang istimewa. Masya Allah. Apa hikmahnya? Kok Nabi Yusuf itu temannya itu kelalen Bu? Seandainya waktu itu temannya tidak lupa, lalu Nabi Yusuf keluar begitu saja, gosip tentang ini sudah selesai atau belum? Belum. Orang Nabi Yusuf keluar, orang akan tetap membicarakan, gue Nabi Yusuf, gue mian dipitnah. Itu Masya Allah. Napa Bu? Mati napa?
Masya Allah. Masya Allah. Ini Quran, Bun. Ini kalau ceritanya manusia ndak seperti ini. Berapa tahun tadi lupanya? Bu, kadang-kadang kebaikan itu muncul di akhir setelah kita nyaris melupakan peristiwa itu. Oh alah, jebule hikmahe nyong agi wae ngerti siki. Berapa tahun? 7 tahun. Kalau Yusuf keluar hari itu, orang tidak akan hormat kepada Nabi Yusuf. Karena Yusuf keluar dan tuduhan itu masih ada. Tapi Allah itu membuat laki-laki ini lupa. Dan apa hikmahnya lagi? Ibu, Nabi Adam pernah digoda setan untuk memakan buah apa? Karena dia kepengen berada di dalam surga selamanya. Bahasanya begini, Adam meminta keabadian dengan cara meminta tolong kepada setan. Apa imbasnya? Dia dikeluarkan dari surga. Yusuf meminta bebas dari penjara, tapi pesan kepada siapa tadi? Tolong ku tomongna. Apa hasilnya bagi Yusuf? Dikecewakan, bahkan di penjara berapa tahun lagi? Ini pesan untuk kita. Orang yang minta tolong pada selain Allah, ujungnya pasti kecewa. Dokon bener sedina rong dina, ujungnya kecewa. Beberapa waktu lalu kami ke Banjarnegara pulang dengan ibu mantan aktivis togel, Bu. Saya diberitahu gimana, Masya Allah. Ternyata, Bu, kalau sudah kecanduan togel, ada kecelakaan itu nggak mikir korbannya. Tapi dicari nomor plat mobil yang kecelakaan itu, Bu. Itu betul. Saya tanya sama beliau. Bahkan Ustazah Eva, kami itu medukun. Ketika kami ke dukun, kami dibawa ke kuburan, kami disuruh nempel tisu di pohon. Lalu di pohon itu keluar nomornya, Bu. Setan bikin kayak gitu bisa enggak? Loh, sepele, Bu. Allah membetul-betulkan pas gitu bisa enggak? Bisa banget supaya kecanduan. Akhirnya kecanduan togel plus kecanduan apa? Dukun. Beliau bercerita, sampai hari ini kalau saya tidur mimpi nomor, itu jiwa togel saya itu meronta-ronta. Pengen beli togel lagi. Itu tiap hari deposit. Jadi misalnya hari ini beli togel, nomor beli. Nanti malam nunggu, Bu. Nunggu nomornya keluar. Jadi pecandu togel itu nyaris tidak pernah tidur kasih. Tapi besok kalau suaminya tidur malam karena lembur, jangan dibilang enggak, Bu. Pecandu togel itu ndak ada yang tidur kasih. Kan tidurnya malam. Akhirnya nunggu-nunggu itu sambil apa? Sambil minum. Masya Allah. Kula pun nate bojo kula teh tak jeguri omben. Mah dening kan rasane teh aneh temen. Lah perasaane Rika, Bu. Kemudian beliau itu minum. Ketika mabuk itu ditanya nomor, Bu. Ini saya cerita dan beliau insya Allah ikhlas. Mungkin orangnya ada di sini malahan. Masya Allah. Ikhlas beliau, Bu. Untuk memberi pelajaran kepada kita. Kata beliau apa? Sebodoh-bodohnya wong ke milu judi. Ngeslot itu kecanduan, Bu. Terus nanam sekian. Karena dibuai harapan. Tadi yang paling jauh apa? Oh yang lepok nasi ki ora oleh siki bukan ngesok. Lah siki ramang belanja aja. Kok bukan wae siki belanja deh ke? Terus. Kembali kepada Nabi Yusuf. Ibu, ini hikmah. Kadang-kadang hikmah dari peristiwa itu datangnya lama. Masya Allah. Dan ibu, satu lagi pelajarannya. Tidak ada persahabatan yang sia-sia. Meskipun kita baru dapat manfaatnya setelah apa? 7 tahun. Niki kula panjenengan sedaya kekancan kados niki mboten nonton ajeng sing sia-sia. Mesti wonten manfaate. Bro ngemben ujuk-ujuk ketemu nang Mekah dewek kentekan wedang. Ya Allah bilang ketemu jenengan yo nyongke duwite entek wedange entek. Niku, Bu. Mboten ngerti yo ketemu teng pundi motore entek ibu lewat nggo milu kula mawon. Tidak ada persahabatan yang sia-sia. Selama persahabatan itu kita jalin karena apa? Suatu saat pasti ada hikmahnya, enggak hari ini. Nabi Yusuf saja ketemu dengan laki-laki hikmahnya setelah berapa tahun? Oh ya Allah, ini hikmahnya. Jangan aku nggak mau keluar. Bilang dulu sama raja. Apa perkara tentang perempuan-perempuan yang menyopek-nyopek jarinya. Kemudian raja punya kekuasaan. Dipanggil
perempuan-perempuan itu termasuk istrinya. Apa kata raja? Qala ma khatbukunna idh rawadattunna Yusufa an nafsi. Wong wedok-wedok napa to jane sing marai awakmu niki nyuwek-nyuwek tangan njur nggodani nabi sing jenenge Nabi. Coba Ibu, wong ganteng niku diuji dengan kegantengane. Mula nek garwane jenengan mboten patek ganteng niku mpun to. Disyukuri. Nek kegantengan malah repot. Garwane teng pundi mawon ibu wedi nek garwane dipliriki wong liya, Bu. Dicolek. Ya dicolek wong bener niku, Bu. Maka apapun sudah syukuri. Gini, Bu. Ya Allah, alhamdulillah saya diberi Allah seperti ini. Kalau lebih cantik lagi mungkin nggak milih profesi ustazah, Bu. Bukan profesi, nggak milih jihad dengan berdakwah, Bu. Tapi mungkin saya pilih jadi foto model, apa SPG ngono li. SPG di dealer itu li. Terus saya nggo payung ngono lho wong Zubri pun. Bu. Maka bersyukur. Saya selalu bersyukur ya Allah, jane niki mboten niki padune cari pembenaran, Bu. Saya itu kan ya gemuk lah. Dadine mboten pengen pakai celana pensil, Bu. Karena mesti mboten wangun dan yakin dadi celana bombong utawi spidol. Karena samparane mboten ngeten iki. Cit ngeten ning. Ngeten iki. Dadi mboten kepengen. Itu kesyukuran yang luar biasa kalau kita mau cari celah syukur. Maka kemudian qulna khasyalillahi ma alimna alaihi min su'. Lihat ayat ke-51. Mereka menjawab, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Berarti Yusuf sedikit pun enggak napa, Bu? Ini untuk menangkis pendapat-pendapat orang-orang yang jahat dan ingin menjatuhkan Al-Quran. Mereka bercerita bahwa Nabi Yusuf pun sudah tergoda. Bahkan Nabi Yusuf sudah membuka pakaiannya. Dan maksudnya siap-siap untuk meniduri perempuan yang kita kenal dengan. Itu semuanya kebohongan. Mereka sendiri yang berkata, demi Allah kami tidak melihat sedikit pun keburukan di mana? Di diri Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin. Dapat gelar yang sama. Tadi oleh tukang meladani digelar napa? As-Siddiq. Sekarang oleh perempuan-perempuan yang goda itu digelar napa? Masya Allah. Dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Ketika dia tidak ada di rumah. Dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang yang berkhianat. Apa pelajarannya? Setiap tipu daya ujungnya adalah kegagalan. Walaupun sudah berliku-liku tadi. Di penjara, kelalen, mimpi, kelalen, di penjara, baru kebongkar. Setiap tipu daya yang kita lakukan, ujungnya dibongkar oleh Allah rahasianya. Maka kalau hari ini Anda khawatir, ya Allah mbak, kalau pengen nikoke wong ngapusi, sudah tenang saja. Mereka membuat makarnya Allah lebih dahsyat. Pasti ini Quran, ini Allah. Setiap orang menipu, berbuat keburukan, berbuat kecelakaan, berbuat kecurangan, ujungnya ketidakberuntungan. Pun Yusuf, orang yang selalu baik, ketika di sumur baik, ketika jadi pelayan baik, ketika jadi budak baik, ketika digoda baik, ketika di penjara baik, ketika dia dilupakan baik, apa ujungnya? Nanti Allah akan berikan hadiahnya. Maka kemudian apa? Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Menurut para ulama ini perkataan Imro'ata Aziz.
Dan ini dalil kejadian setelah Yusuf keluar dari penjara, Imro'ata Aziz tunduk kepada agamanya Nabi Yusuf. Cara bahasanya sekarang, perempuan ini masuk ke dalam agama Islam, mu'alaf. Maka beliau berkata pada ayat yang ke-53, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Saya enggak sok semuci. Nah, cara wong ngono sapa? Kula mboten semuci. Napa? Karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi nafsu niku pancen pengine napa? Sing elek-elek, Bu. Masa kecuali illa ma rahima rabbi. Apa kata beliau? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Demi Allah, Bu. Kalau hari ini ada yang joget, kalau nafsu kita ini nggak dirahmati Allah, yang joget kita, yang ngaji mereka. Kalau hari ini ada yang judi, demi Allah, kalau Allah nggak memberikan petunjuk kepada kita, yang judi siapa? Kita. Yang ngaji? Hari ini kita bisa melangkahkan kaki ke sini karena nafsu kita disayang oleh Allah. Kel-kel, mangka tau ngaji. Berangkat, pasti ada ilmunya, pasti ada kebaikannya, pasti ada keberkahannya. Tadi pagi saya sampaikan, Bu, ke Raudhah untuk ke Madinah yang namanya Taman Surga, biayanya berapa? 30 sampai 40 juta. Kalau masuk Raudhah berapa menit? Didorong-dorong apa dimanggak-manggak ke, Bu? Kon cepet napa? Hari ini kita masuk Taman Surga, ada yang dorong-dorong, Ibu? Ono sing 35 juta, Bu. Ibu duduk di taman surga yang sama dengan taman yang ada di Raudhah. Bedanya ini taman surga ilmu, yang situ kata Rasulullah, taman Raudhah adalah bagian dari taman. Bedanya itu tempatnya di Madinah, ini tempatnya di mana? Pasti ada hikmahnya. Kalau kita, ya Allah sayangi nafsu kami ya Allah, supaya nafsu itu cenderung kepada yang baik. Maka beliau ini dikatakan masuk nopo agamanya Yusuf. Lihat apa yang diberikan Nabi Yusuf. Dicemplongaken kakangane Nabi Yusuf dendam mboten? Mboten. Teng sumur tolong-tolong mboten kali sing wong nulungi. Kula tulungi, balekna bukan bapake Yusuf mendel mawon, Bu. Barang pun dituku ngangge rega sing murah. Yusuf matur mboten, kula ke Nabi sembarangan deke tuku nyong regane murah, matur kados niku. Mboten. Ketika jadi budak Yusuf diam. Ketika digoda diam. Ketika di penjara diam. Bahkan ketika temannya lupa Yusuf pun diam. Maka lihat, begitu Yusuf dikeluarkan berarti nama Yusuf sudah apa? Tidak ada lagi yang berani gosip tentang Nabi Yusuf. Mereka sekarang berkata, jebule mencen Yusuf ke ora salah. Jebule sing salah mencen ibu pejabat ngerayu pembantune. Kayak ibu pejabat ngerayu pembantune. Begitu. Yusuf bersih namanya. Tapi andai keluar waktu itu, Nabi Yusuf keluar begitu saja, orang masih kuwi ki wong lanang sing goda bendarane, kuwi ki sing goda bu pejabat, padahal Nabi Yusuf tidak. Lihat kalimatnya raja. Wa qalal maliku tunibih. Apa kata beliau? Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku. Masa langsung dijadikan apa, Bu? Besti, Bu. Langsung dijadikan apa, Bu? Nah, besti. Kemudian apa? Falamma kallamahu qal innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia, keluar ditakoni, Yusuf, deke kok apian banget, orang muni nek bojone nyong sing goda, tapi kok ngono, tambah jatuh cinta raja itu. Lalu raja setelah bercakap-cakap dengan Yusuf berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Diparingin apa, Bu? Masya Allah. Buah dari kesabaran itu pasti kebaikan. Buah daripada ibu dizalimi, ibu dianiaya pasti kebaikan. Tapi syaratnya ndang kaya Nabi Yusuf nekek dizalimi. Prepon, sakit napa mboten? Nek kaki didolimi ngeten-ngeten terus ya harus idak.
Nabi Yusuf diam. Nabi Yusuf tidak melakukan keburukan, tidak membalas dengan keburukan apa yang diberikan. Kata raja ini, terserah jenengan arep ngepek bagian negara Mesir sing sese pundi monggo. Jenengan meh tengen jadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala SMK negeri 1. Napa Kapolres, napa jadi Kapolda monggo, kata sinten? Kata rajanya. Bayangkan, Bu. Buat dari kesabaran selama bertahun-tahun dibayar Allah. Ini di dunia, belum lagi bayaran di mana? Masya Allah. Ini luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa Ibunda. Nah, maka Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ambillah pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Sudah, berarti Nabi Yusuf mau diberikan kedudukan yang makinun amin. Kita lanjut, ini slide terakhir. Satu lagi nanti. Qala ij'alni ala khazainil ardh. Ayat ke-55. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Ini seolah-olah dijadikan dalil, entuk kok minta jabatan. Nah, Yusuf mawon apa? Minta jabatan. Berarti entuk tuku jabatan barang entuk. Caranya dalilnya Nabi Yusuf ya nyuwun. Tadi kayaknya raja udah ngomong duluan deh, ngomong gimana? Innakal yauma ladaina makinun amin. Kamu punya tempat. Kamu jadi bestiku. Yang ngasih siapa? Caranya ya raja kan cara bangsane kula jenengan pengen dadi napa Nabi Yusuf? Kepala dinas pendidikan, kepala dinas kepala RSUD, apa manajer RSI pun matur mawon, you are my bestie. Mesti tak kasih. Lalu Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ardh. Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negeri Mesir. Tapi beliau nyambung, inni hafidhun alim. Sesungguhnya aku ini amanah dan pinter. Napa sifatnya dua? Seniki. Monggo nyuwun jabatan sarate loro. Siji napa? Amanah. Loro? Jadi Bu, kula mboten napa-napa nek panjenengan ridho kula tak dados kepala RT. Insyaallah kula amanah, tur kula dikapakaken maring rakyat Bu. Hala omok kae urung dadi RT wis. Nah, ini sungguh Mbak emang nggak bersanda Bu. Para ulama mengatakan meminta jabatan karena apa? Karena Yusuf memang punya kemampuan. Yusuf pinter, seolah ini malah saya yang harus jadi pejabat ini. Karena yang bisa menafsirkan mimpi tadi siapa? Yang tahu metode penyimpanan gandum siapa? Ini kalau nggak saya tangani ini takut nggak beres nih di tangan orang-orang ini. Ini Bu, mila monggo garwane panjenengan nek badhe nyalek, nek badhe dados bupati, nek badhe dados napa mawon syarate loro. Siji napa? Amanah, loro pinter. Ya Allah, kula teng pundi-pundi seniki seneng ngeling-eling gambar Bu. Detak delok siji, nyong kenal karo Mas Kai. Ala nyong kenal karo Mbak kowe. Nyong kenal karo Pak Kai. Masya Allah. Kalau mboten ajeng kampanye mungkin YouTube-e di-delete. Nek mboten mungkin ditangkap ngajine dadi kampanye. Kula mboten ajeng kampanye 2024 icik adoh. Ning syaraté nek arep nyuwun jabatan setunggal napa? Amanah. Niki pol gampangnya diucapke. Kados teng gambar. Kula mung nyonto teng gambar, siap jungkir balik untuk rakyat ngantos fotone. Niki Pak Sinten nih ya Allah, semoga Allah memudahkan semua. Siapapun yang berupaya untuk menyelamatkan negeri ini Allah mudahkan. Bu, syaratnya amanah. Nek belanja 200 ya capek muni napa? Maaf, tidak menerima cap toko yang tidak sesuai dengan nota. Datang pembeli, niat dodolan porasi semuji. Begitu kan Bu? Yang ora sudah belanja nang kene gaya ora kamu ngetokna nota. La ilaha illallah Muhammad Rasul.
Jadi sekarang menjadi orang amanah itu seperti megang apa Bu? Pejabat amanah sidik mesti munggah-munggah jabalane. Niku teng benua Antartika, nek teng Wonosobo mboten. Beda, kita kan beda. Kota santri kita guys. Nama. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Ditegaskan lagi sama Allah. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah, mantap. Mau ambil tanah mana saja, silahkan. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat. Siapa yang berbuat baik? Yusuf. Ganjarannya apa? Masya Allah. Lika-liku. Itu hidup kita tuh kayak Nabi Yusuf gini. Jegur sumur, jonjong munggah, didonna maning, jonjong nameng kerajaan, didonna maning di todo, didonna blondrok kenteng penjara, diangkat oleh Allah. Silahkan menempati bumi mana di Mesir ini. Bodohan jenengan. Masya Allah. Wajah wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu tadi pahala di mana? Di dunia. Wala ajrul akhirah, sedangkan pahala akhirat khairul lilladzina amanu, baik bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Teng donya mawon pun paringi kados niku, napa melih teng akhirat. Sekarang selesai. Berarti sekarang Yusuf berada di mana? Iya, berada di Mesir. Dari Timur Leste. Kawet jadi pembantu nang Mesir, enggak bercanda Bu, bercanda. Ibu sih, di mana Bu? Di istana. Berarti sudah berada di posisi mana? Setelah sama Allah di napa Bu? Masya Allah. Jadi hidup kita tuh begini. Lepokna sumur cek ya. Dijonjong, ditulungi wong. Cekur namanya. Arep bangkit sedikit cekur namanya. Dikelelepakan. Sampai Allah mendapatkan posisi terbaik untuk kita semuanya. Hari ini Yusuf menjadi khazaini Masr, menjadi menteri atau bendaharawan Mesir. Sudah. Berarti sekarang musim nopo? Subur sudah, sekarang musim apa? Paceklik. Bu, Syam itu wilayahnya mana saja? Palestina, Yordan, Yaman dan sekitarnya. Ini kekeringan sampai ke negara-negara di sekitar Mesir. Termasuk di Kan'an. Atau yang disebut dengan Palestina. Yuk kita ingat cerita kemarin. Kan Nabi Yusuf tahu ilmunya. Sehingga mereka nggak kelaparan. Sementara negara-negara lain kan tidak dipimpin Nabi Yusuf. Berarti mereka tidak tahu kalau setelah musim subur itu akan ada musim apa. Sehingga mereka tidak nabung. Tidak ngumpetaken pari teng gledeg. Tidak ndelehaken pari teng para. Entek dinapa kabeh? Habis, maka mereka dilanda kelaparan. Kekeringan akhirnya lapar. Maka disingkat ceritanya, begitu negara-negara di sekitar Mesir kelaparan, wajah ikhwatu Yusuf. Datang saudara Yusuf dari mana? Dari Palestina. Ini belum pindah. Fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf ngertos. Sing teko jumlahe pinten? 10. Benyamin ndak ikut. Karena Benyamin napa? Carane cilik dan dieman betul. Deke mbiyen kakangane wis ilang, deke ora oleh mengdi-mengdi kudu ngancani bapak. Sing oleh lunga-lunga sing is gede, sing cacahe pinten? Begitu ada informasi datang kepada Nabi Yusuf, ada orang Kan'an, 10 orang datang. Nabi Yusuf langsung dekuwe kakangane enyong. Masya Allah. Falamma jahazahum bijahazihim qal. Disambut oleh Yusuf dengan baik. Laki-laki Yusuf tidak dendam. Nah ibu pripun? Terbayang-bayang nang kene ucapane ling nguntal nanyong mengjero
Somor lebare nyong dijokot musafir kakangane nyong ora mbelani palah kowe gawe mrana didol bae palah njur kakangane nyong lebare ngapusi. Wah, maring ibu aja dikapakaken. Kapakaken, Bu? Enggak Yusuf, belas enggak. Ya Allah, mulianya sudah tampan wajahnya, tampan pula. Nek sing tampan raine pirang-pirang nang kene, ning belum tentu tampan juga. Bayangkan Yusuf, Bu. Malahan apa? Yusuf menyambut dengan yang luar biasa. Wah, ini tamu, iki sedulurku. Piye-piye ya, iki tetap saudara kandungku. Ada darah sama yang mengalir di antara aku dengan Mas Awa. Saya mendengar ini tuh sedih, Bu. Ada kalimat yang mengatakan wong niku seduluran nek cek cilik. Cek cilik niku jajan maem bareng-bareng. Nek wis gede bandane gen gak bareng-bareng ora? Udah ya ora, wis gak nggo sapa. Dewek-dewek. Maka ada yang mengatakan seduluran itu nalikone napa? Cilik. Ya Allah, saya menikmati betul anak-anak kecil itu. Oh ya, ikin paling rebutan permen. Nangudzubillah, pirang-pirang contone barang es gede 6 rebutan napa, Bu? Wares, sarum banget. Itu pelajaran untuk kita semua. Nabi Yusuf sama sekali tidak dendam. Malah bilang gini, qalatuni bi akhin lakum min abikum. Ngenjang tindak mriki malih mboten napa-napa. Ning nuwun sewu adiken jenengan sing sebapak niku dibeto nggih sing jenenge sinten? Benyamin. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Pun ampun kuatir. Jenengan pirsa kula to, jenengan butuh gandum tak kei. Timbangane tak fulke. Dalam kisah ini mereka membawa barang barter. Mereka bawa kulit hewan, bawa kayu, bawa apa untuk dibarter dengan gandum. Jenengan pirsa to kula niku apian. Nah, Nabi Yusuf begitu. Saya penuhi timbanganmu sesuai dengan nilai barter dan saya sambut Anda dengan ramah. Maka tolong kalau rawuh mriki meleh tolong dibeto seduluren jenengan sing jenenge kudune nek niku wong cerdas wis mudeng dening ka wong kowe kan ngerti Benyamin ya. Tapi kan ini merasa orang itu enggak ada yang mau. Dia tuh kan merasa tipu daya mereka itu tidak ada yang. Jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa yang bicara itu siapa? Yusuf. Karena mereka mengira tipu daya mereka tuh aman. Coba kalau Yusuf nggak sabaran, dike nggak pusing, wis tak bongkar. Esensi ke nyong Yusuf, sikit nyong es jadi nggak begitu, nggak cantik nanti episodenya Bu. Niki cara sinetron sutradarane sinten? Mboten nonton sutradara damel sinetron kados niki. Ontene Limbojo, engko bojone nyambut gawe teng kantor, seneng kalih sekretarise, ngeten. Nek ora durhaka kali wong tuane mati, anaknya diazab. Ngeten ta, Bu? Kan gitu sinetron ta, Bu? Nek mboten miskin pertama, kemudian tiba-tiba disenengi cowok kaya raya, uripe langsung sehingga kita tuh membayangkan muka-muka aku ketemu jodoh sing sugih. Langsung napa? Itu sinetron merusak sininya, Bu. Nabi Yusuf enggak? Polanya tuh mengajarkan kita pola sabar. Lihatlah. Fa illam ta'tuni bih, kalau kalian panjenengan bersepuluh niki mboten ngasto Benyamin, fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kula mboten ajeng maringi gandum malih. Masya Allah. Mboten ajeng maringi gandum malih. Kemudian dilanjutkan. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Nggih, mungkin wangsul kula tak ngerayu. Di batin mereka, biyen nyong ngerayu bapak niku tunduk. Bapak dirayu anaknya mau diapain? Diajak nopo? Pas ngerayu Yusuf. Bah, Yusuf bendolan kali kula, bapake mboten pareng toh? Dirayu terus kasil. Cara-carane mereka kula gak ngerayu meleh. Mosok ora Benyamin entuk di bawah. Ini di otak mereka, Bu. Lalu mereka pulang. Nah, kemudian berkata Yusuf, wa qala li fityani. Ini fata. Fityan. Kita kemarin di Garung belajar pemuda di dalam Al-Qur'an.
Nah, ini salah satu pemudanya Yusuf, maksudnya pengawalnya. Yusuf berkata kepada pengawalnya, apa kalimatnya? Ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Jadi kan tadi mereka datang bawa alat nopo? Alat tukar. Kata Yusuf kepada pengawalnya, iki barangnya lebok ke neng kantongi meneh. Ini Yusuf ini cerdas. Nek dek nene weruh barangnya kok dibalik ke, berarti di hatinya mereka apa? Pancen Raja Yusuf maer. Wis nyambut apik, diwenehi gandum gratis, alat tukarnya dikatakan dibalekaken. Berarti mereka tidak akan ragu-ragu merayu siapa? Nanti ini akan dijadikan rayuan untuk ayahnya. Ya ayah mboten ngandel niki, barangnya mawon dibalekaken saking apikane raja. Mboten mungkin raja bakal ngilakani Ben Yamin. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka sampai kepada bapaknya, qalu ya abana muni'a minnal kail. Bah, kula mboten ajeng diparingi gendong malih. Kejabane napa? Fa arsil ma'ana akhana, kecuali engkau mengizinkan kami membawa Benyamin. Naktal wa inna lahu lahafidun, kami akan jaga. Nabi Yakub ngandel napa betul? Biyen pun tahu dihianati ta Bu? Dan ada pelajaran. Dulu Nabi Yakub ketika dipamiti, ojolah boan Yusuf dipangan serigala. Nanti ketika dipamiti Benyamin, ojo boan wae kowe dikepung. Ternyata benar Yusuf ditipu daya dengan serigala. Dan nanti Benyamin itu ditahan dengan caranya Yusuf yang luar biasa. Dimasukkan apa? Gelas atau piala ke dalam kantongnya Benyamin. Ini pelajaran kata para ulama tafsir, orang tua hati-hati dalam berbicara. Dan bicaranya ibu itu luar biasa. Hati-hati, kalimat kita tembus semuanya ibu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat. Qala hal amanakum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl. Mosok nyong arep ngandel karo kowe, nyong biyen yo ngandel karo kowe. Rasane abot Nabi Yusuf. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Seolah-olah kalimat ini menunjukkan abotlah nyonek kon ngandel karo kowe. Biyen aku wis percaya karo kowe mbok khianati. Saiki kowe gak njaluk adikmu meh digawa, aku abot. Lalu seperti perkataan kami tadi, mereka merayunya dengan apa? Dengan apa merayunya? Raja itu tuh baik loh, Bah. Baiknya apa satu? Menyambut dengan ramah. Dua, memberi timbangan gandum dengan timbangan yang penuh. Tiga, barang barternya dikembalikan. Bah, ngandel apa? Rajane niku apik tenan dengan kebagusan-kebagusan tadi. Dzalika kailun yasir. Qala, saya percepat, setelah ini selesai. Niki terakhir saya itu. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam min Allah. Kula mboten ajeng ngekekke Benyamin kejaba kowe anakku kabeh sing 10 gawe janji karo Gusti Allah. La ta'tunnani bih illa ayyukhatabikum. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu waqil, ayat 66. Apa kata Nabi Yakub? Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan Benyamin bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali dikepung. Ini kan ada syarat toh. Tadi ketika dipamiti ojo lah kok bukan dipangan. Nah, kemudian apa? Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Lalu diberi nasihat, waqala ya baniya. Dan dikatakan pada ayat yang ke-67, wahai anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang.
Masuklah kamu dari pintu gerbang yang berbeda-beda. Sekarang cacahnya berapa? Ini 10 mana? 11 empun tambah sinten? Benjamin. Jadi cacahnya pinten? Disuruh masuk dengan apa? Ibu ingat kemarin mata air yang dikeluarkan Musa berapa? Karena klannya berapa? Ditambah klannya siapa dengan yang 11 ini? Nabi Yusuf. Ketika Laut Merah terbelah, ada riwayat yang mengatakan terbelahnya jadi berapa jalur? Supaya tiap suku Bani Israel itu lewat dengan jalannya masing-masing. Maka disuruh jalan berbeda-beda. Carane Nabi Yakub ngeten, wis ben aman, mbokan wae rajane niate elek, kowe eling mlebu CC. Men ora ketahuan. Nah, kemudian beliau berkata lagi, namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Cara Nabi Yakub, usahaku koyong ini. Nek takdir Allah kowe mesti ketangkep ya mesti. Berarti tidak ada yang bisa mengalahkan takdir. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Sudah, kurang 2 ayat lagi. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Ketika mereka masuk dari pintu yang berbeda-beda sebagaimana nasihat siapa? Ayah. Masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Itu hanya satu keinginan daripada Nabi Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sungguh dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Falamma ayat terakhir. Falamma dakhalu ala Yusuf. Mereka semuanya ketemu siapa lagi? Yusuf. Awa ilaihi akha. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Binyamin di tempatnya. Kemudian dia berkata, qala, kalimatnya terakhir, inni ana akhuka. Aku sedulurmu, aku Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa? Benyamin kan sedih kehilangan apa? Diceritakan bahwa Yusuf dimakan apa? Wis, aku Yusuf, aku ijek urip. Kowe aja sedih. Sing wis dilakoni kakang-kakangmu itu wis aja sedih. Wis dikelalenke wae. Iki Yusuf ijek urip. Maka kemudian mereka disambut. Sampai saya sambung sedikit supaya besok menjadi judul yang berbeda, Ibu. Kemudian mereka akan kembali kemana? Ke Palestina. Tapi lihat. Tadi ketika Yusuf mengembalikan barang, Yusuf mengembalikan nyuruh siapa? Nyuruh pelayannya. Tapi ketika 11 orang ini mau kembali, yang memasukkan Yusuf, yang memasukkan gelasnya Yusuf itu tangan Yusuf sendiri. Kalau tadi kan orang semuanya tahu. Kalau ini Yusuf ingin membuat supaya mereka itu terbongkar kedoknya tapi dengan cara yang indah. Mereka nggak nyuruh. Kalau tadi nyuruh. Tapi untuk piala ini Yusuf masukkan sendiri ke dalam kantong yang dimiliki siapa? Benyamin. Ketika mereka mau keluar perbatasan Mesir, diceluk. Hei para pencuri. Siapa yang mencuri barangnya raja kami? Memangnya kalian kehilangan apa? Kami kehilangan piala. Demi Allah kami tuh nggak pernah punya sifat buruk. Kami kesini cuma cari gandum. Janganlah kalian tuduh kami dengan tuduhan. Gimana kalau tuduhan kami nyata? Hukum kami, kata mereka. Kemudian ketika dicari satu persatu, ketemulah di kantong siapa? Mereka nggak percaya, Bu. Mereka nggak percaya Benyamin melakukan itu. Kalimatnya yang keluar nanti di ayat berikutnya, oh dasar sedulure tukang ngapusi. Berarti sudah sembuh belum mereka penyakitnya? Tesih nopo? Tesih menyimpan rasa nopo? Dengki, hasut, dendam, jengkel. Malah ngunekakan Yusuf nopo? Sebenyamin. Oh dasar sedulure tukang nyolong ya nyolong begitu. Masya Allah.
Itulah cara Yusuf. Nanti baru mereka ketahuan, kita lanjutkan di kisah-kisah berikutnya. Enak toh Bu diceritain Bu? Enak. Kalian ngantuk-ngantuk sedikit toh Bu? Pol pena diceritain itu Bu. Nah, sampai kepada saudaranya Nabi Yusuf dituduh mencuri apa? Nah, yang memasukkan ke tangannya siapa? Yusuf. Sementara ketika mengembalikan barang nyuruh siapa? Jajal nek pun kados niki, gak pengen boten pinter bahasa Arab. Gak pengen banget. Supados nalikane maos kados niki pun teng mriki langsung dak falamma dakhalu ala Yusuf wa ilaihi akha. Langsung teringat cerita-ceritanya. Boten napa-napa. Tesih onten majelis taklim mafaza, pertemuan yang akan datang tak ceritani malih. Ya. Ngantos buku ini tamat, mungkin sekali atau 2 kali pertemuan lagi. Insya Allah besok kalau baca surah Yusuf, kalau diceritani cerita Nabi Yusuf sudah tambah napa Bu? Mazarsab. Kaya dene nek sakniki salat maca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Masyaallah. Besok insyaallah hari Senin kita sampai kepada surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr, insyaallah di es krim 77. Demikian Ibunda, mari kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Kita akhiri bersama. Kemarin 5 voucher yang belum ngambil siapa ya? Teteh belum ngambil ya? Ya. Yang Sabtu kemarin belum ngambil. Ada 5 voucher lagi angkat tangan? Ada 5 lagi? Angkat tangan silakan. Saya mau bagi 5 voucher dari treatment Nabila Salon. Diskon up to 15%. Ayo angkat tangan. Gempon, yang paling adoh sinten? Yang paling tebih dalamnya sinten? Dalamnya mana Bu? Masya Allah. Ternyata ibu dari Sapuran. Dan beliau itu Bu, Masya Allah. Beliau, lihat ibu, Bu, noleh ke belakang Bu. Beliau itu suaminya luar biasa Bu. Tidak boleh istrinya di rumah itu ndak cantik. Jadi suaminya beliau itu selalu minta beliau, pokoknya kudu dandan. Pokoknya kudu cantik seperti boneka. Bahkan mau ke rumah mertuanya di depan rumah suaminya minta beliau suruh apa? Masya Allah, itu luar biasa. Karena tadi pagi kami ngaji di Rabani. Masya Allah itu luar biasa. Sepuran buat ibu satu. Engkang paling sepuh. Badai treatment parang diparengaken putune parangmu. Sinten Bu? 70 tahun ada? Ada, Masya Allah. Ada itu Bu, Mbak Badea. Masya Allah. Adik yang paling kecil ikut mana ya? Wah Cici. Ya. Cici dapat lagi. Sekis yang paling apa maning ya? Oh ya, ada pertanyaan apa? Silakan Bun. Apa pertanyaannya Bun? Oh, Masya Allah. Pertanyaannya apa ya? Siapa nama, berapa jumlah saudaranya Nabi Yusuf? Berapa Bu? 11. Salah satunya adiknya Nabi Yusuf pas namanya siapa? Benyamin. Wah pinter semuanya ya. Masya Allah. Ini hadiahnya. Terakhir apa pertanyaannya? Siapa yang mau angkat tangan? Oh ini ada adik ini satu lagi nih. Masya Allah ya. Ini buat adik ya. Nah, ini masih ada beberapa voucher dari Mbak Nabila insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya anak soleh. Selamat bertreatment. Sudah semuanya. Beliau itu 2. Teh Ayu sama belakangnya. Ini 2. Ya. Jazakumullah ini dari Mbak Nabila Salon. Masya Allah. Semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Kita akhiri bersama. Astaghfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian dari ibu dan penjelasan ini tentang surat Yusuf. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Eva kita bisa memahami dan kita bisa mengerti hikmah dari cerita tadi. Kepada Saudara Eva saya ucapkan jazakumullah khairan atas ilmu yang besar dan yang menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Marilah kita tutup kajian siang ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bagi yang ingin menyimak dengan buku, bukunya seperti ini. Judulnya Tadabbur Kisah Nabi Yusuf. Tapi jangan coba-coba membaca buku sendiri, nggak asik ya. Nah, enaknya tuh dibaca bareng-bareng di kajian seperti ini, dikaji, insya Allah jadi asik. Bukunya ini.